Paslon 02 mengatakan permohonan PHPU kami itu salah kamar, kami ingin membantah sekali lagi dengan sangat tegas, ya, bahwa itu tidak salah kamar. Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk memeriksa, mengadili permohonan PHPU yang kami ajukan, yang memang pada intinya mengatakan bahwa telah terjadi pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematik, dan masif. Kenapa kami memberikan angka 0 untuk perolehan Paslon 02 dalam Pilpres? Karena proses yang cacat itu akan melahirkan hasil yang cacat. Proses yang penuh dengan pelanggaran-pelanggaran itu tidak menghasilkan output yang sah, yang legitimate, yang valid. Karena itu kami konsekuen dengan apa yang kami argumentasikan dalam permohonan kami. Penuhnya pelanggaran itu membuat output dari pemilu, termasuk pencoblosan pada tanggal 14 Februari, itu tidak bisa dianggap sah. Ya. Nah, MK tentu membaca apa yang kami tulis, ya, dan pemilu bisa diulang, dan ada jurisprudensi, baik di Indonesia maupun di tempat-tempat lain. Untuk diskualifikasi, untuk pemungutan suara ulang, itu jurisprudensinya ada, ya, dan waktunya cukup, dan tidak ada isu mengenai anggaran, karena memang anggaran untuk pemilu itu kan dicadangkan untuk 2 putaran. Jadi Anda bisa melihat putusan MK di Yakimu, lihat putusan MK di mana? Saburai Jua, kemudian Bovendigul, Tebing Tinggi, di Bengkulu, banyak sekali putusan-putusan MK, ya, yang membantah argumentasi Paslon 02, ya, yang memisahkan rezim pemilu dengan rezim, ya, pilkada. Semua putusan MK tersebut membantah argumentasi dan narasi Paslon 02. Pak Mahfud sebagai mantan ketua MK mengatakan itu. Dan saya kira, ya, Pak Jimli dan beberapa hakim MK yang sekarang sudah tidak menjabat lagi mengatakan itu nonsen, ya, nonsen untuk membeda-bedakan rezim pemilu, ya, seperti yang dikatakan oleh Paslon 02. Ya. Nah, saudara-saudara, saksi kami, saudara Charles Simabura dan Widianto, itu mengatakan dengan tegas, bukan saksi ahli, ya, dengan tegas bahwa skop kewenangan, ya, MK itu sangat luas. Kalau kita lihat original intent dari pembuat undang-undang, itu kan digunakan bahwa kata tentang. MK itu menyelesaikan perselisihan pemilu, ya, tentang perselisihan hasil pemilu, ya. Jadi kata tentang ini itu mengcover, ya, skop yang sangat luas semuanya, tidak hanya perolehan suara. Tapi memang dalam evolusi perkembangan itu seolah-olah MK dikerdilkan hanya fokus pada perolehan suara. Nah, inilah yang kita tantang. Bukan kita tantang tanpa dasar. Kita percaya original intent dari pembuat undang-undang dasar, ya, dari pembuat undang-undang Mahkamah Konstitusi, itu skopnya luas, tidak hanya perolehan suara, termasuk juga TSM. Dan itu didukung dengan semua putusan-putusan MK, ya, di berbagai daerah yang kami kutip dalam permohonan PHPU dan kesimpulan yang kami buat. Dan kami juga tambahkan dengan beberapa putusan dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung di negara-negara lain. Kami sebut Austria, kami sebut Malawi, kami sebut Kenya misalnya. Nah, semua ini adalah bukti-bukti yang nyata yang bisa dijadikan dasar oleh MK. Dan MK tidak akan kehilangan pijakan untuk memeriksa perkara ini. Ya, apalagi kalau MK menjaga martabat marwahnya MK sendiri. Ini beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Singkatnya, kami tetap pada petitum kami. Ya, tetap pada petitum kami ingin diskualifikasi Paslon 02, kami ingin ada pemungutan suara ulang di seluruh Indonesia.
Ya. Dan MK mempunyai dasar yang kuat untuk melakukan itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah MK berani? Ini ditanyakan oleh banyak pihak pada saya. Dalam konteks politik sekarang ini, apakah MK akan berani membuat putusan semacam itu? Nah, kalau saya pribadi dan teman-teman saya juga akan share itu, kami percaya pada Mahkamah Konstitusi. Ya, kami percaya pada Mahkamah Konstitusi, mereka punya legitimasi, ya, punya dasar konstitusional, ya. Mereka juga tidak boleh diintervensi dan tidak bisa diintervensi untuk membuat putusan yang progresif semacam ini. Terus terang, kami merasakan suasana kebatinan dalam tubuh MK, terutama pasca putusan MK nomor 90. Kenapa saya katakan demikian? Karena putusan MK nomor 90 telah membuat MK terperangkap dalam satu situasi dan dalam satu keadaan di titik nadir, ya, yang membuat MK ini tidak punya pilihan lain selain harus bangkit kembali. Tidak punya pilihan lain. Kalau MK ingin tetap menjadi penjaga konstitusi, kalau dia tetap ingin menjadi mahkamah yang relevan, gitu, ya. Nah, kami percaya MK sedang memulihkan martabatnya, marwahnya. Kami juga percaya MK memikirkan keberlangsungan demokrasi, keberlangsungan kita sebagai bangsa, keberlangsungan anak-anak dan cucu-cucu kita semua. Jadi jangan kita kehilangan harapan. Don't lose faith. Don't lose faith. Gitu. Bangsa ini akan mati kalau dia kehilangan harapan. Jadi saudara-saudara, kita tidak akan menggurui MK, dan saya harap semua teman-teman media juga, intelektual dan yang lain-lain, tidak akan menggurui MK, ya. Karena hakim Mahkamah Konstitusi seperti yang dikatakan oleh Ibu Megawati dalam tulisannya di salah satu media kita adalah negarawan. Tempat ini dipilih oleh Ibu Megawati ketika dia menjadi presiden sebagai gedung Mahkamah Konstitusi supaya dia betul-betul mempunyai prestis, gitu, berada di ring satu dekat dengan istana. Konsekuensinya adalah, asumsinya adalah siapapun yang menjadi hakim MK adalah negarawan yang tidak berpihak pada satu golongan. Nah, MK akan mampu menghasilkan putusan yang cerdas, yang progresif, dan yang adil. Nah, kalau MK melakukan ini, saudara-saudara, inilah legacy. Sekali lagi, inilah legacy masa depan Indonesia yang akan jauh lebih baik dari apa yang kita miliki sekarang ini. Karena kita tidak boleh mundur, kita mesti melangkah maju. Saya kira pengalaman putusan MK nomor 90 itu setback yang kita mesti koreksi. Dan MK punya kesempatan untuk melahirkan legacy yang diingat oleh bangsa ini. Mungkin itu